bahwa taplak meja ini hijau didekati dengan akidah tetap sampai hari kiamat hijau. Antara keislaman dan keindonesiaan tidak pernah ada perbedaan. Lalu tahun 1986 di mana cabang Padang ataupun HMI Sumatera Barat dan seluruh Indonesia sudah menorehkan sejarah dalam kehidupan politik kita, di mana di waktu itu Sumatera Barat atau Padang menjadi saksi sejarah bahwa azas tunggal disahkan di tanah Minang ini. Jadi dalam hal itu di sini hadir kakak-kakak yang menjadi pelaku sejarah, dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini Kakanda bisa men-sharing kepada kami bagaimana cerita kisah yang mungkin banyak orang tidak tahu ya. Tadi Bang Gusti menyebut bahwa banyak kisah sebenarnya sudah diungkap, dan karena waktu yang terbatas kami persilakan kepada Kakanda untuk menyampaikan hal-hal penting yang kita ingat untuk masa depan Indonesia. Pertama, kita persilakan kepada Kakanda Afrizal Mutua untuk memberikan pesan-pesan penting bagi kita generasi muda di masa kini dan masa mendatang. Silakan Bang Afrizal selaku mantan pimpinan sidang Kongres 86 dan mengesahkan azas tunggal. Silakan Bang Afrizal Mutua bercerita lebih kurang 5 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongres HMI Medan, Bang Gapur ingin melancarkan ke dalam forum kongres tentang azas tunggal. Tapi karena HMI sudah punya mekanisme di MPK, sudah tidak ada peluang untuk bicarakan itu, maka sangat hangat dari Medan itu, sehingga dia berpidato saat itu tentang azas tunggal. Peserta kongres mengatakan di antaranya, alhamdulillah kami ini bukti seperti kuda yang tidak pakai kacamata hijau. Kalau yang Bang tawarkan ini rumput yang sangat kering, kalau kami memakai kacamata hijau maka matilah HMI. Oleh sebab itu hari ini kami tidak memakai kacamata, bahwa yang Abang tawarkan itu adalah rumput yang kering kerontang. Perjalanan dari Medan ke Padang, itulah inspirasi kita sebagai Ketua Umum Batko bersama Sarpi dan teman-teman seluruh HMI cabang Padang dan Sumatera Barat Riau. Di waktu sidang MPK di Jakarta, Sumatera Barat tidak calon. Yang calon itu Jawa Timur, Jakarta, dan Lampung. Tapi kita di sini membuat sebuah terobosan saat itu. Azwar Anas itu alumni HMI ITB. Oleh sebab itu kekuatan-kekuatan itu berhasil kita membuat proposal menawarkan ke sidang MPK untuk Sumatera Barat cabang Padang menjadi calon untuk kongres dan dibiayai 100%. Itu dulu Bang. Oleh sebab itu pendek kata, jadilah Padang menjadi tuan rumah. Nah, ketika tuan rumah ini, maka apa yang disampaikan oleh Sarfi, apa yang disampaikan tadi, perdebatan di sekitar azas tunggal itu tentang hidup dan mati. Maka kita cabang Padang dan Batko HMI Sumariau sebagai pelaksana ada filsafatnya bahwa taplak meja ini hijau didekati dengan akidah tetap sampai hari kiamat hijau. Didekati dengan intelektual tidak akan bisa berubah. Tapi forum kongres 10 orang kita mengatakan taplak meja ini putih, hari itu dia putih. Maka itulah pelaksana kongres yang diharapkan oleh peserta kongres seluruh Indonesia. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan yakin kita sebagai pelaksana kongres akan bertindak netral dalam melayani semua persoalan. Tapi kalau memang cabang Jakarta yang banyak datang, itu kan soal taktik strategi yang diajarkan oleh Pak di HMI. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita karena pengalaman kita dari Kongres Bandung sebagai peserta Kongres Medan sebagai presidium, maka Kongres Padang hari itu tanggal 1 April
Karena kita malam itu berdebat, bertengkar, makan beling kawan-kawan. Tapi setelah itu selesai kita berpelukan, saya katanya ulang tahun. Maka saya bilang, saya ulang tahun juga hari itu, tanggal 1 April pagi. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, perjuangan itu ternyata perjuangan kita bersama. Maka tadi saya nyeletuk untuk menyampaikan umur Al-Fatihah kepada Bang Hari dan kawan-kawan yang di PBHI atau Jatingon dan Dasril sebagai yang di sini. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ini kegembiraan kita datang teman-teman alumni-alumni dari berbagai tempat yang abang ceritakan tadi. Itu hal yang sangat luar biasa sebagai latar belakang kekuatan kita mengambil kongres di sini dulu. Nah, oleh sebab itu mungkin pada waktu-waktu berikutnya kita akan sambung acara ini, karena acara tapak tilas yang diprogramkan dulu di bulan Maret 2001 itu tidak bisa dilaksanakan karena ada pandemik. Tapi hari ini sudah tertebuslah obat hati kita, karena kongres yang kita bayangkan itu di cabang Padang 20 tahun setelah itu kembali kongres. Ternyata sampai hari ini kongres belum kembali ke Padang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presidium kami tadi, dia akan kembali ke Padang, sehingga dengan azas tunggal yang begitu yang akur, yang persoalan yang besar, sehingga waktu itu soal hidup mati HMI beradalah di Kota Padang, tapi kita tidak menerima, kita hanya menetapkan azas Pancasila di dalam kongres. Bang Ferry sebagai elit dan waktu itu di PBHI, memang ada alasan politis kenapa Padang dipilih untuk membunuh Bang Sapi ya? Atau terserah Bang Sapi atau Bang Ferry? Kalau ketimbang politik. Tidak ada suara buat ya. Ketua panitia. Ketua ESIM. Jadi apakah memang ada pesan politik dari pusat bahwa Padang tempat yang nyaman, yang mulus untuk memuluskan agenda itu? Terima kasih. Perlu dicatat, dalam sejarah HMI tidak pernah menolak azas Pancasila. Kenapa ribut di Medan? Ya, di Medan kan ditolak, Pak. Ya, tidak ditolak. Tapi tidak pernah membicarakan mekanisme kongres HMI itu adalah semua materi yang dibicarakan dalam kongres, yang dibahas oleh kongres harus sesuai dengan sidang MPK. MPK memutuskan tidak aja membahas azas. Setelah kongres di Medan, baru pemerintah melalui Bang Dr. Abdul Ghafur untuk memaksakan agar HMI membicarakan azas tunggal di Kongres HMI 15 Medan. Peserta tidak mau, itu bertentangan dengan hasil MPK, itu loh. Nah, setelah resmi azas tunggal dijalankan bagi undang-undangnya sudah ada, barulah MPK untuk Kongres ke-16 di Padang merekomendasikan azas tunggal dibicarakan di Kongres Padang. Melihat peluang itu, karena ini sudah ada dalam materi Kongres, kita dari Padang waktu itu Pak Abrizal Mukhtar sebagai Ketua Badko yang ikut dalam sidang MPK meminta kepada saya waktu itu Ketua Bidang Organisasi Badko agar kita berjuang agar Padang jadi tuan rumah. Padahal rekomendasi Kongres Medan Padang tidak masuk. Yang masuk adalah Surabaya, Jakarta, dan Lampung. Ketiga-tiga gubernur ini di mata kami dari Sumatera Barat bukan alumni HMI. Maka oleh sebab itu kami tawarkan kepada PBHI, kenapa tidak dibuat Sumatera Barat? Alasannya Sumatera Barat itu mulai berdiri adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Antara keislaman dan keindonesiaan tidak pernah ada perbedaan di Sumatera Barat. Tidak pernah ada pertentangan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat keislamannya luar biasa, tetapi pengorbanan untuk keindonesiaan sebagaimana disampaikan oleh Bang Sem tadi luar biasa tokoh-tokoh Minang. Makanya wajar
Azas Tunggal itu diputus di Kongres Padang. Maka kami meminta Kongres di Padang. Dan ditanya oleh PBHMI yang akan sidang pleno memutuskan tuan rumah antara Surabaya dan Lampung adalah mampu nggak Sumatera Barat. Maka kami bersama Pak Afrizal melobi Pak Gubernur agar kiranya membuat surat tertulis bahwa Sumatera Barat siap menjadi tuan rumah dengan Kongres ke-16. Karena kami punya keyakinan. Kenapa di sini? Itu tadi ulama-ulama besar nasional adalah berasal dari Minang. Tokoh-tokoh kebangsaan kita dari Minang. Maka wajar saja mendudukkan kembali, menetapkan kembali Islam dan ke-Indonesia harus di Minang untuk eksistensi HMI. Itu pikiran kita. Yang kedua, maka waktu itu kalau ada pun hal-hal yang berdampak positif bagi tokoh-tokoh HMI, maka wajar pula lah diberikan kepada Gubernur Sumatera Barat waktu itu. Itu kira-kira pikiran kita. Alhamdulillah banyak pertentangan termasuk di internal HMI dan alumni HMI di Padang ini. Kenapa harus diterima di sini? Pikirannya itu, saya bisa tunjuk orang-orangnya siapa yang anti Kongres di sini. Apa hari? Saya bisa tunjuk. Tapi Kongres itu sampai sekarang kan meninggalkan di situ, Bang. MPO dan Dipo Itu terlepas. Kalau itu ukurannya KNPD aja 4 kok sekarang pecah 4. Kan gitu. Partai saja banyak kok yang pecah. Jadi tidak usah kita bahas itu. Saya tidak menyampaikan bahwa MPO menolak azas tunggal. Yang MPO sekarang aja semuanya udah lebih Pancasila dari kita kok. Artinya tidak sepenuhnya itu diterima oleh keluarga besar. Iya, cuma hanya soal teknis. Kenapa dibawa ke sini? Nah, makanya penuh itu tadi konsistensi. Yakin usaha sampai kita bantu. Kemudian juga Pak Gubernur bahwa langkah yang kita ambil ini adalah tepat dan benar, maka kita bawa ke sini. Ya, oke Bang, maka sebelum sampai ke Bang Haris, karena Bang Haris tadi dengar diutus Bang Sep, Bang Sep kan diutus disuruh sama Bang Akbar Tanjung ke Padang. Tentu ada visinya sebelum sampai ke Abang. Saya mau dengan cerita Bang Benny selaku pimpinan PBHMI waktu itu, salah seorang lah petinggi PBHMI. Soal bagaimana soal azas tunggal ini dalam pandang Abang sebagai pimpinan elit PBHMI waktu itu. Ya, sebetulnya saat itu saya masih jadi ketua bidang di cabang Banten. Ya, saya belum sampai pada itu Jaya di Kaprasi. Nah, di situ ada yang namanya Bambang Wijayanto, yang namanya Julius Yusman, yang makan beling. Nah itu, yang cabang Banten. Tapi memang waktu itu kita persiapkan pembahasan di Jawa Barat adalah bagaimana ketika Kongres ada pesannya sangat membantu, menggambarkan bahwa pertama HMI menyerahkan masa depan, ya kan, pasca penetapan azas ini adalah kepada di Padang. Dia merasa safe, dia merasa secure dengan itu. Ya kan, karena apa? Indonesia itu tidak pernah menghadirkan sebuah kekhawatiran tentang peran Minang. Ya, Minang dalam konteks Indonesia. Nah, HMI juga begitu. Selain ada kuat mekanisme, makanya ketika tadi disampaikan soal MPO,
Ya kan betul bahwa saya ingatkan bahwa itu adalah langkah residu. Ya kan, kalau ini kemudian jadi diubahkan, berarti ada ininya. Tapi Memang disiapkan. bukan, ada yang menyiapkan, ada yang menyiapkan. Nah, bersiasat tadi lah ini. Kan, gitu. Tapi intinya saya kira ya kan pesan yang saya dapat dari pertemuan kita hari ini adalah kita menyambungkan ya kan antara perjalanan sejarah bagaimana Jabang Padang ya kan. Nah, kira Bang Sam nanti kita mewajibkan pada Bang Sam menuliskan buku kecil itu dalam konteks KHP-an ya kan, bagaimana Jabang Padang pengalaman saya ber-HMI ya kan. Cabang Padang yang dulu masuk dalam Sumbar Riau itu mereka setia ya. Cabang yang setia kepada pilihan. Jadi ketika Kongres dia memilih saya sampai Kongres dia bilang, sampai akhir saya berkongres lagi dia pokoknya Bang Ferry ya, kalau ada yang Bang Ferry ngaco-ngaco biar saya yang ingetin, karena kan sekarang saya yang memilih abang kan, kamu kan nggak milih Bang Ferry, ngapain kamu ini? Nah itu hebat ya kan. Jadi saya kira banyak pelajaran penting ya. Tadi Bang Sam sudah memadukan antara perspektif keindonesiaan yang saya kira tidak bisa terbantah, dan itu harus digali, dan saya kira bagaimana juga menuliskan ini menjelang Milad HMI ya kan, Milad HMI tuliskan Bang membantu nanti sama Nando untuk kami coba bagaimana ini mengokohkan ini soal pride Cabang ya. Jadi saya kira supaya tidak ada tafsir yang lain-lain ya kan. Sejarah biasa orang ada versi, tapi ketika ada data dan fakta itu menjadi menarik, ini menjadi bahannya kebanggaan. Ini ada pride. Kalau ada sebuah kegalauan di level PBI itu udah Cabang Padang udah kembalikan ke kami beres. Nanti setelah beres kita kembalikan lagi Jakarta. Nah, kira-kira begitu ya. Saya kira selamat kepada kami dan cabang ya. Bang Sam, memang 86 itu harus asas tunggal ini harus diterima oleh HMI, Bang. Kalau tidak diterima, apa risikonya, Bang? Memang pesan itu harus terjadi di Padang, gitu, Bang? Enggak, pada saat itu semua organisasi apapun Harus namanya, wajib. apapun jenis kelaminnya harus. Kalau tidak gimana? Kalau tidak dia akan dibubarkan. Karena Undang-undang. itu undang-undang. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dicatat kemudian adalah jadi inisiatif yang muncul dari Batko sama HMI cabang Padang pada saat itu adalah menjaga 3 hal yang sangat mendasar. Jadi yang pertama konsistensi. HMI lahir itu untuk dimensi kebangsaan. Lalu dimensi kebangsaan dalam konteks itu adalah keindonesiaan, keislaman, sama keilmuan. Pada saat dia dilahirkan. Kemudian yang kedua integritas. Jadi kawan-kawan di cabang Padang kemudian Sumatera Barat pada saat itu menegaskan nyawa HMI itu namanya independensi. Nah kemudian Bung Abrizal pada saat itu mengatakan bahwa independensi yang dimaksudkan oleh HMI pada saat itu adalah menegakkan apa yang diatur oleh undang-undang, sehingga bukan soal menerima atau tidak menerima asas tunggal. Nah yang menyertai itu kemudian seperti dijelaskan oleh Bung Abrizal, Bung Sarfi tadi, ada kemampuan siasat karena kita dilatih itu namanya stratag. Jadi strategi dan taktik. Jadi pada perkadaan masa itu kita dilatih oleh Mas Dahlan segala macam. Nah pada masa itu kebetulan saya sedang liburan, kemudian Husnul Maria yang sekarang jadi pengamat politik terkenal itu pada saat itu akan menyelesaikan S1 dia. Nah sehingga jadi kita berbagi tugas itu Husnul Maria itu khusus mengamati dimensi politik dari azas tunggal itu. Nah saya itu karena basis saya adalah visionary untuk melihat ke depan, jadi saya lebih banyak mengamati persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan mereka cita. Apa focal concern-nya itu sudah diputuskan oleh mereka. Nah kemudian
Pak Afrizal, kemudian Pak Sarfi dan kawan-kawan yang ada di Sumatera Barat sama Hari pada saat itu yang ada di sini memberikan gambaran kepada saya mengenai driving forces-nya. Jadi konsep nilai budaya itu seperti apa, nilai politiknya bagaimana, sampai yang paling kecil bahkan pada saat itu ketika saya ngobrol dengan Sarfi itu yang namanya violence by belief. Jadi bagaimana mengelola dana supaya kongres itu selesai dengan baik. Walaupun di tengah jalan ada beberapa korban lah ya, korban perasaan. Misalnya Unikuti harus ditangani. Karena kalau sidang tidak mengambil keputusan itu, kalau Bung Afrizal dan kawan-kawan mengambil keputusan lain, maka bahan-bahan masakan itu tidak akan ada. Artinya apa? Peserta kongres itu nggak akan makan pada saat itu. Jadi sangat-sangat beragam. Dan yang paling akhir itu adalah jadi konsistensi dalam makna yang luas. Jadi konsepnya itu apa? HMI menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika itu keberbagaian untuk satu, untuk Indonesia. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Nah, oleh karena itu konsepnya apa? Ketika bangsa ini kehilangan arah, akan terpecah belah melalui race, maka tokoh dari Minang, dari Solo itu lahir melalui petisi, mosi yang namanya mosi integral Muhammad Nasir itu yang terjadi di kita. Menerima sebuah realitas sesuai undang-undang untuk menyatukan, bukan cuma HMI. Yang diputuskan oleh Bung Afrizal itu ketika ketuk palu itu akhirnya mempengaruhi yang lain, mempengaruhi organisasi lain. Kesimpulannya adalah bahwa ketika bicara Kongres Padang, kalau ada nasihat, kalau kau tidak bisa menjadi pelaku sejarah, maka tulislah sejarah. HMI Cabang Padang menjadi pelaku sekaligus menuliskan. Ya. Yang penting pesan untuk HMI hari ini adalah soal MPK. Ya, bahwa betapa peristiwa besar saat itu yang cukup membuat energi semua komponen ya produk HMI ketika ada mekanisme MPK itu menjelaskan. Jadi saya kira adik-adik HMI sekarang kembalikanlah fungsi MPK sebagaimana saat dia dilakukan Dan menjaga independensi. dan itu dia menjaga independensi, dia menyelamatkan organisasi, dia memperlancar penjagaan kongres, kan? Jadi bukan majelis pemain dari kongres, ya itu aja. Jadi kalau ada sekarang mengatakan dengan adanya Kongres Padang sudah itu HMI pecah dengan MPO itu tidak tahu sejarah. MPO itu ada kelompok kalau ini tidak tepat mengambil kebijaksanaan dia siap untuk menyelamatkan organisasi. Kenyataannya dari 86 sampai sekarang MPO tidak macam-macam. PB pun tidak dia obrak-obrik, tapi dia tetap ada, itu biasa-biasa saja. Nah, itu yang artinya asumsi saya tadi Bang, ini pendapat saya ya, karena saya juga baca tentang peristiwa itu. Abang menyebutkan kan lebih kaitannya ke sejarah, bahwa Minangkabau itu adalah bisa dikatakan pencetus lahirnya Republik ya, jasa besarnya, kontribusi terhadap negara. Tapi kalau saya baca praktisi saya, itu karena Padang itu kan belum lama terjadi peristiwa PRRI, kemudian suasana psikologi politik masyarakat di masa itu 70-an, 80-an itu kan masih sangat tergantung dengan pusat. Situasinya dianggap relatif aman ya. Kemudian waktu itu juga gubernur dipimpin oleh seorang tentara militer, sehingga ini adalah skenario yang sengaja diciptakan lebih ke soal itu daripada alasan-alasan sejarah dan filosofi tadi. Ini pandang-pandang saya, Pak. Yang paling penting adalah bahwa tidak ada dalam sejarahnya bahwa Sumatera Barat dengan tokoh-tokoh itu memberontak untuk menghancurkan, tapi dia adalah justru menyelamatkan Indonesia. Ini dibuktikan. Ya tadi Bang Sam bilang, dia melakukan apapun, pokoknya Indonesia selalu tuh udah kau kelola lah. Ya, nah, itu saya kira. Karena alasan Bukan, ya. suasana politik terkonsolidasi. Yang Anda sampaikan tadi betul ya, kalau dilihat dari perspektif
berkuasa pada saat itu. Dari perspektif HMI berbeda. Jadi begini, itu setelah sidang MPK itu, Sarti mengelola di sini sehingga dia terbang dengan Pak Azwar Anas ke Jakarta. Setelah itu dia tidak bisa masuk ke MPK, tapi orang MPK pergi ke perwakilan. Itu jualan bahwa Azwar Anas ini keislamannya kuat, tidak akan berubah. Yang saya katakan tadi, kalau warnanya hijau, pendekatan akidah sampai hari kiamat tidak akan berubah. Kalau dia pendekatan intelektual, sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah akademik kita. Tapi ini persoalan kesepakatan. Kesepakatan itu dengan adanya figur Pak Azwar, itulah yang mendukung kita. Jadi waktu sebelum kongres dibuka, semua peserta kongres itu sudah berada di Kota Padang. Pak Azwar Anas ini dia tidak pendekatan kekuasaan atau ancaman. Enggak, dia pendekatan dialog. Diundang makan ke gubernuran, kemudian dia sampaikan sambutan sampai seperti ceramah kultum tentang ketuhanan ini, ketuhanan, akidah, keislaman, mengenai tauhid dan keindonesiaan. Berbagai hadis, berbagai ayat keluar itu dari mulut Pak Azwar Anas yang dilihat oleh peserta kongres seorang tentara. Loh kok begini? Ini jadi datang simpati, datang kekaguman peserta kongres terhadap gubernur kita. Makanya tidak terlalu rumit pembicaraan azas tunggal di sini. Yang heboh pemerintahan di luar, tapi pembicaraan di internal kongres tidak terlalu tegang. Yang tegangnya ketuk palu 1 sampai 3 aja. Ya itu aja. Kedua, sampai makan beling. Itu kan hanya eksiden aja. Jadi Pak Kamil gini Bang, kan ketuk palu 1, ribut, baca Al-Quran, buka lagi, ribut 4 kali saya buka, saya serahkan Cahyadi. Cahyadi buka, tidak sanggup lagi, kembali ke saya. Nah saat itulah si Julius ini makan, Bang, tenang Bang. Dia makan beli, buat sementara dia buka lagi, rame lagi. Setelah itu agak puas, di sana saya lihat semuanya, ya baru kita ketuk aja 3 lagi. Sudah selesai. Tapi jangan lupa ada satu hal juga yang menurut saya perlu saya ingatkan. Ya pada saat itu wali kota Padang itu Bang Sarul Wujud itu menyelamatkan MPO. Jadi tamu-tamu dari luar yang tidak peserta kongres, Bang Sarul yang ambil. dihandle oleh Bang Sarul Wujud dengan keliling Sumatera Barat bawa bus PT Semen Padang. Makan semua. Jadi bagi Abang semua sebagai pelaku sejarah, Menyelamatkan. soal MPO dengan Dipo hari ini yang masih eksis dua-duanya, jadi tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau masalah. Tapi satu hal yang menurut saya tadi Azwar Anas menarik. Jadi Azwar Anas itu sampai kongres saya mengakhiri jabatan tahun 92 di Pekanbaru, dia pun yang Abang Ferry yang terpilih. saya mengakhiri. Saya terpilih 290. Ya, Dia Bang Azwar. terpilih di Kongres Jakarta, Pondok Gede. Nah, dia nyatukan. Saya kira itu Bang, sebelum kita akhiri forum ini Bang, forum singkat ini, mungkin kita minta juga pandangan dari Angga nih sebagai Ketua KNP Sumatera Barat terhadap soal istiwa azas tunggal ini. Saya kira ini penting juga dilihat sebagai seorang tokoh anak muda. Saya melihat dari proses sejarah kongres ini dari 2 periode terakhir, itu dari turunnya Bang Ferry ketika di kongres Pondok Gede dan Pekanbaru, pilihannya Mandiang dan pilihannya Asmos. Beliau selalu berada dalam merawat perbedaan ini agar hidup bersama. Sehingga dalam persoalan merawat ini, kami sebagai pemuda, bagaimana merawat sejarah ini tetap harus dikenang dari semua sektor dan semua elemen, dari semua proses kongres. Sehingga proses kongres ini tidak ada menjadi persoalan bagi pemuda-pemuda yang hadir di dalam sejarah. Nah, baik khusus di Sumatera Barat,
Sumatera Barat menghadirkan tadi beberapa kata Bang saya itu menyampaikan hadirnya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsa, jelaskan sebagai pemuda di Sumatera Barat bagaimana menjadi merawat marwah tidak ada sekat perbedaan, menyatukan kesamaan untuk bagaimana merawat marwah sejarah ada kembali ke marwah cintanya kita mengabdi untuk menjadikan seorang tokoh baru. Ya, perbedaan jangan menjadi latar belakang tapi menjadi perbedaan maju ke depan melahirkan tokoh baru. Nah, saya belajar dari Bang Ferry karena senior saya di Batu dan senior saya di Unpad. Beliau selalu ketika ada perbedaan di Pondok Gede, di cabang di Kongres Jakarta dan di Kongres Pekanbaru, itu saya melihat. Tapi ada yang menarik yang dibilang Bang Safri. Dulu kan pertarungannya ideologis, Pak. Ya. Bisa diselesaikan dengan elok ya, dengan baik, ya kan? Tapi bagaimana dengan fenomena kepemudaan hari ini? Yang pertarungannya tidak ideologis, ya kan? Itu bisa pecah. KNPI pecah 3, ya kan? 4 ya. Nah itu gimana? Biar Angga yang menyatukan nanti. Biar Angga yang menyatukan. Waktu itu gimana pendapat Anda itu? Kalau saya pribadi tidak ada persoalan untuk persoalan penyatuan ini. Ini bagaimana semua senior itu duduk bersama. Nah, saya pribadi justru penyatuan ini menjadi kekuatan penuh untuk melahirkan tokoh baru. Ya pertanyaan pokoknya itu kan tidak ada pertarungan ideologis, Pak. Tapi kok bisa pecah? Ya kalau urusan itu kita kembalikan ke marwah sejarah. Yang penting menyatukan. Bagaimana peran Pak Ate ya? Saya pernah diskusi sama Bang Jaya. Pak Ate itu dia terpilih bahkan dengan anak-anak Pak Ate. Tapi kita menyebut dia almarhum. Nah, matchmaker untuk KNPI ke depan adalah Ya, terakhir dari saya, dari host, mudah-mudahan singkat ini ya Bang ya. Ya. saya tambah sedikit buat Ya, KNPI. ya Bang. Tugas dia tidak mudah. Ya. Karena mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, untuk membuat sebuah komitmen saling peduli. Amin Pak. Mudah-mudahan refleksi singkat ini akan bisa melahirkan anak Pak Muhammad Nabi muda baru yang posisinya selalu menyatukan dan bukan untuk memecah belah. Demikian saja Bang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa berjumpa untuk merajut Indonesia semakin damai, berdaulat dan adil dan makmur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.